Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman Darussan Zainal Istiqomah. Hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga dapat melakukan rutinan kita, dan sekaligus karena ini akhir tahun kita mau mengadakan refleksi akhir tahun setelah beberapa lama kegiatan 1 tahun ini berjalan. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Darussan Zainal Istiqomah. Nah, untuk melakukan refleksi akhir tahun, Mbak Eti akan menampilkan sebuah tayangan slide yang intinya nanti adalah perbaikan diri kita, perbaikan atas apa yang telah kita lakukan selama setahun ini, baik di Darussan ini maupun di kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti setiap teman-teman pasti akan menemukan jawabannya sendiri-sendiri. Mbak Eti bisa menemukan jawaban menurut versinya Mbak Eti, Mbak Rona, Mbak Ian, nanti menurut versinya teman-teman sendiri. Jadi harapannya nanti setelah ini kita akan menulis dari apa yang dipaparkan. Nanti teman-teman bisa menuliskan dalam secari kertas dampak apa yang sudah kalian alami selama setahun ini setelah melihat tayangan slide yang sudah ditampilkan. Nanti refleksi akhirnya seperti ini. Dan diawali dari kondisi saat ini ya, kondisi generasi muda saat ini, karena kita terkait dengan generasi muda, kita di usia muda. Nah ini sudah wajar sekali dan sering kita lihat. Bahkan ini anak-anak sekolah sekarang seperti ini sering nggak melihat seperti ini, sering gitu ya. Entah itu tawuran, entah itu minum-minuman keras, itu sering kita lihat di antara teman-teman kita. Bahkan temannya Mbak Eti dulu pernah pakai narkoba. Tujuannya baik sebenarnya. Tujuannya pakai narkoba baik. Saya pakai narkoba agar saya saat tampil ngeband biar percaya diri. Tujuannya kan baik, biar percaya diri saat tampil di panggung. Tapi kan salah sebenarnya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Niatnya sih baik agar percaya diri saat tampil. Tapi kan memakai narkoba itu tidak baik. Banyak keburukan yang ada di belakangnya. Nah, kita harus pandai-pandai dalam memilih suatu solusi. Ini ya tampilan generasi kita saat ini. Nah, makanya setelah kita melihat bahwa generasi seperti ini membahayakan bagi kita, apalagi di dunia media sosial, banyak aplikasi-aplikasi yang mengkhawatirkan, terutama TikTok, apalagi Twitter, Facebook dan sebagainya, yang tidak membawa dampak positif jika kita lihat, malah sebaliknya dampak negatif yang akan muncul. Maka dari itu kita harus mengubah. Nah, ini dia waktunya, time for change. Ini dia, time for change. Jadi waktunya kita berubah, waktunya kita mengubah semuanya dengan mengadakan apa? Revolusi mental. Nah, dalam revolusi mental ini kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan revolusi mental. Apa itu teman-teman? Gerakan hidup baru dengan mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara kerja kita. Nah, ya, karena kita adalah generasi revolusi mental. Ini adalah salah satu alternatif yang diberikan oleh Kementerian Agama dari pemerintah agar kita terhindar dari dampak buruk yang sudah kita lihat di gambar awal tadi. Nah, dengan revolusi mental ini yang perlu digarisbawahi apa tadi? Cara pandang, terus cara berpikir, dan cara kerja kita. Seperti yang Mbak Eti ceritakan tadi, niatnya memakai narkoba untuk tampil biar percaya diri saat tampil. Itu kan tampil itu sebenarnya kegiatan positif. Jadi cara pandang kita menurut orang yang memakai itu baik. Wah, saya baik loh, biar tampil percaya diri. Jika saya tidak menggunakan narkoba, saya malu. Karena orang itu pemalu. Kalau nggak tampil, saya nggak berani tampil. Jadi cara pandang ini harus dirubah, bahwa cara pandang ini tidak tepat. Terus selanjutnya cara berpikir. Kita berpikir ke depan, jika saya menggunakan narkoba, nanti dampak selanjutnya apa? Ada nggak dampak selanjutnya? Atau ya sudah tampil sudah selesai? Apakah seperti itu? Apakah nanti setelah kita pakai narkoba akan ketagihan, habis itu kita kesehatannya menurun, habis itu kita dapat cemoohan dari tetangga, dari teman-teman sekolah? Nah, itu kan harus kita berpikir sampai sana ya. Terus cara
kerja. Nah, cara kerja kita, jika kita mau tampil biar pede, biar percaya diri, apa sih solusi yang kita berikan? Kita punya solusi apa? Biar tidak memakai barang-barang yang tidak baik seperti narkoba. Itu contoh misalnya satu itu ya. Jadi cara kerja kita apa? Tahap yang harus kita lalui, step 1, step 2, step 3 sampai akhir step agar kita mencapai puncak kesuksesan itu apa yang harus kita lakukan. Ini cara kerja. Nah, jadi, agar kita bisa menjadi orang yang bisa mempunyai revolusi mental. Nah, berikutnya ini dalilnya. Kita orang Islam, santri punya dalil di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna woha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini salah satu dalil kita bahwa kita punya kesempatan, kita punya belajar untuk melakukan revolusi mental. Nah, tujuan dari revolusi mental itu apa? Yang pertama, mengubah cara pandang, pola pikir, sikap dan perilaku, serta cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Karena hari ini disebut dari apa? Zaman apa namanya? Nah, zaman digital atau 4.0. Jadi kita sudah berbeda dengan masa yang lalu. Zaman yang lalu disebut modern, 4.0, yang dulu disebut generasi Z sekarang sudah berubah menjadi generasi Alpha. Itu berubah sangat cepat. Nah, kita harus mengikuti itu dengan pola-pola cara berpikir yang ada di revolusi mental ini. Nah, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetensi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi bangsa-bangsa lain sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Kita jangan sampai ketinggalan. Bisa Mbak, saya bisa menggunakan teknologi, tapi salah cara menggunakannya. Tidak baik TikTok gitu, pamer-pameran. Nah, itu sebenarnya bisa menggunakan teknologi, tapi tidak bijak. Nah, makanya ini harus dirubah cara berpikirnya. Yang kedua, tujuannya adalah membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi. Nah, tujuannya kan prestasi kita tinggi, produktif, berpotensi menjadi bangsa yang maju dan modern dengan fondasi 3 pilar Trisakti yang sudah teman-teman dengar. Nah, ini ya, jadi membangkitkan kesadaran kita. Kita sudah tahu sebenarnya bahwa mempunyai digitalisasi saat ini sangat penting. Nah, bagaimana membangun kesadaran agar kita menggunakan media digital yang ada di sekitar kita atau yang kita punyai dengan bijak. Nah, ini perlu kita tingkatkan. Yang ketiga, tujuannya mewujudkan Indonesia yang berdaulat serta politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul, menerapkan nilai integritas, kerja keras, dan semangat gotong royong. Jadi, jika kita bisa menguasai teknologi, jangan sampai melupakan nilai-nilai integritas, kerja keras, toleransi, gotong royong. Jangan sampai melupakan ini. Karena biasanya kalau kita sudah ada di puncak karir, kita sudah nyaman di zona nyaman, kita lupa sekitar kita lupa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Jangan sampai seperti itu. Terbiasa acuh, nah jangan seperti itu. Ini tujuan dari kita melakukan revolusi mental. Nah, ini dari Kementerian Agama menginginkan beberapa perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Kalau negatif dirubah menjadi apa teman-teman? Positif. Kalau malas dirubah kerja keras, betul. Melanggar hukum dirubah taat hukum. Tidak disiplin dirubah disiplin yang tinggi. Bohong dirubah jujur, kejujuran. Korupsi dirubah anti korupsi. Konflik dirubah harmoni dan konsensus. Prasangka dirubah saling percaya. Tidak punya tanggung jawab dirubah bertanggung jawab. Terkungkung pada masa silam dirubah berorientasi pada masa depan. Ini dia revolusi mental yang perlu kita
kemarin mungkin masih belum baik, masih negatif, kita rubah menjadi positif ini tadi dengan revolusi mental. Nah teman-teman, di akhir tahun 2023 ini monggo kita merefleksikan diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama setahun ini, sudah baik atau belum. Jika sudah baik, mari kita tingkatkan kebaikannya di tahun 2024. Jika memang kurang baik, banyak kekeliruannya, banyak salahnya, mari kita perbaiki. Ya tidak mesti ya sudah ya salah ya wes saya salah. Tidak gitu ya. Jadi kalau memang salah harus kita sadari tadi kan ya, kita harus sadar kesalahan kita apa, lalu dirubah, thanks to change tadi dirubah dan selanjutnya berubah. Jadi kalau kita mau merubah ya segera berubah gitu. Jangan berhenti hanya pengen merubah. Saya pengen berubah Pak menjadi baik. Saya pengen melakukan kegiatan-kegiatan positif tapi pengen kok tidak dipraktekkan. Nah, itu kan percuma. Karena akhirnya nanti akan berbentuk perubahan dari yang tadi seperti tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab, yang tadi tidak sering berbohong menjadi jujur. Kan harapannya seperti yang kita lakukan di revolusi mental. Itu tadi teman-teman, semoga bermanfaat sedikit ilmu ini. Mari kita berubah di tahun 2024 menjadi orang-orang yang lebih baik dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar dan bagi bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.